Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korin Kartika Putri dengan NIM A1D1241148. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Alirmansyah SPD MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan bangsa, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai moto negara yang diangkat dari penggalang kitab Sutasoma, karya besar Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu abad ke-14. Secara harfiah diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Moto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial dibangun di atas keanekaragaman. Tradisi dari suatu bangsa yang gagal memenuhi fungsi pemenuhan kebutuhan hidup objektif akan hilang peran sebagai peneguh nasionalisme. Saat ini diperlukan tafsir baru nasionalisme sebagai kesadaran kolektif di tengah pola kehidupan baru yang mengglobal dan terbuka. Batas-batas fisik negara bangsa yang terus mencair menyebabkan kesatuan negara kepulauan seperti Indonesia sangat rentan terhadap sarapan budaya global yang tidak seluruhnya sesuai tradisi negara ini. Samping itu, bangsa Indonesia relatif berhasil membentuk identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa nasional dan persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima, negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, bendera negara Sang Merah Putih. Yang ketujuh adalah negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang kedua adalah sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan di Prasasti Tugu yang ditemukan di negara Ciantelur Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Prasasti Tugu menyampaikan pesan tentang persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan dalam beragama. Prasasti ini berisi kutipan dari kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dari pengarang Jawa kuno, Empu Tantular. Kutipan tersebut berbunyi, "Wan wengi windu sinunggal, wanuwu Bhinneka Tunggal Ika," yaitu walaupun berbeda-beda dalam perbedaan itu tetapi tetap satu jua. Pada saat itu, pesan Bhinneka Tunggal Ika dalam Prasasti Tugu menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan di antara berbagai kepercayaan dan keyakinan yang ada di Nusantara. Semboyan ini menggarisbawahi nilai-nilai pluralisme dan harmoni dalam kehidupan beragama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai semboyan nasional. Pada 18 Agustus 1950, semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara dan dituangkan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945.
Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang melandasi kerukunan dan persatuan di Indonesia, menghargai keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan sumber kekayaan bangsa. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah keberagaman. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, persatuan dan keberagaman. Yang keempat, kekuatan dari perbedaan. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan. 6, semangat musyawarah. 7, semangat gotong royong.